البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita nak masuk berapa ini, 38 kah ya? Membaca 38 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 38 dari Sirah Nabawiyah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, muraja'atul wahdah, yaitu kita mengkaji ulang juz yang telah kita lewati, juz 4 itu. Baik, ana baca kemudian tengok siapa yang hendak menerjemahkan. Awwalu man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menerjemahkan? Ya, Naufal. Man amana. Oh. Man amana, siapa yang amana? Bukan aman. Apa arti amana? Amanar rasulu. Ya Ahmad. Iya, beriman. Berarti apa maknanya tadi? Ini bukan pertanyaan ya, ini sedang informasi. Awwalu man aman, diartikan awwalu man aman, orang yang beriman. Awwalu, pertama, bin nabi, kepada. Iya, yaitu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukan ditanya, ini sekedar apa? Sekedar informasi. Kita baca pelajarannya. Ini bukan pertanyaan. Nah, camping. Kenapa jalannya macam itu? Baik. Beliau mengatakan minar rijal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Siapa yang akan menerjemahkan? Solihin. Iya, dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pertanyaannya baru apa? Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq ya? Abdullah. Siapa nama ayahnya ya? Tak jadi. Siapa? Iya, Utsman. Abdullah bin Utsman, betul. Baik, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr At-Taimi dari Bani Taimillah Al-Qurashi. Baik, kira-kira pertanyaan ini akan membuat pening tak? Ibrahim kecil ya, terlalu kecil. Baik. Siapa kunyah Abu Bakar As-Siddiq? Iya, memang Abu Bakar. Ayo, insya Allah tidak pening. Kemudian yang ketiga dalam artian baris ketiga. Minan nisa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Siapa yang menerjemahkan? Yang belum siapa? Sudah. Yang hendak menerjemahkan, ya. Iya, dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Siapa yang ingat nama anak-anak Khadijah? Siapa yang membantu ya? Ada Fatimah, siapa lagi? Siapa? Bukan. Ruqayyah. Siapa lagi? Nama putri putri Khadijah dan putri Nabi. Ya, Solihin. Ummu Kulsum, ya. Zainab, siapa? Ibrahim, bukan. Ibrahim dari apa? Keturunan Ibrahim, kalau dari mana Ibrahim? Ya, anak dari apa? Maryah al-Qibtiyah. Ya.
Apakah memang betul ada nama Abdullah dari putri dari anak-anak Nabi dengan Khadijah? Hah? Disebut Abdullah di situ. Ana malah lupa ya. Iya betul ada nama Abdullah tak? Hah? Tak ada kan? Justru yang lebih dipopulerkan adalah siapa? Al-Qasim. Iya Al-Qasim. Baik. Kemudian Minas biyani Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu an. Ya, apa artinya? Iya, dari kalangan kanak-kanak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pertanyaannya, siapa kunyah Ali bin Abi Thalib? Abu siapa? Abu siapa Ali itu? Abu ya, Abu siapa? Abu siapa? Ya? Oh, ternyata betul ada Abdullah ya. Karena memang ini sangat diperselisihkan, toh ya. Karena sudah tertulis, kita ikuti. Memang ada nama Abdullah, tamam. Jayid disebutkan di situ. Jazakallahu khairan. Siapa? Iya, Abdul Hasan. Dan juga terkenal apa? Ali bin Abi Thalib terkenal dengan panggilan yang lain. Iya. Iya, Abu Turab. Ini nunjuk ke belakang. Tayyib. Juga gelaran beliau apa? Julukan beliau, ya. Iya, Haidaroh. Sungai singa hutan. Silap pula. Nak mandi. Ayo. Kemudian walaupun sebenarnya yang rojih apa? Yang pertama kali beriman pada Nabi Muhammad tentunya Warokoh bin Naufal. Toyib itu yang rojih dan dari beliau adalah dari kalangan sahabat sebagaimana telah kita lewati dari ketetapan Ibnu Abdul Bar, Ibnul Asir dan juga siapa? Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Walaupun Ibnu Hajar terkadang menetapkan, terkadang agak ragu-ragu, tapi tak masalah. Kemudian Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Siapa yang akan menerjemahkan? Ya. Iya. Nabi Muhammad diisrakan apa? Usriya diperjalankan di malam hari. Isra itu malam hari. Pas tuh minal Masjidil Haram dari Masjidil Haram iya ke Masjidil Aqsa. Tayyib. Kira-kira kalau ditanya dengan tiba-tiba pada ingat ya. Masjidil Haram di mana tempatnya? Ayo, Masjidil Aqsa. Tahu tak Masjidil Aqsa di mana? Oh, belum tahu. Ya? Iya, Palestina. Betul, tayyib. Kemudian yang terakhir di sini Hajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah wa nazala fi dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Siapa yang hendak menerjemahkan? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nazala manzilah yaitu apa? Tinggal atau singgah. Tinggal di rumah iya Abu Ayyub Al-Ansari, betul. Tayyib. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah Pak Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Bani Najjar. Adapun perincian hijrahnya, cerita sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah pernah kita lewati. Dari apa? Tambahan-tambahan. Nah, sekarang masuk kepada as'ilah di muka surat 39. Ad-Darsul Khamis Al-As'ilah. Man huwa awwalu man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minar rijal. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki, ya? Iya, yang terkenal adalah Abu Bakar. Kenapa? Iya, walaupun hadis Bukhari Muslim menunjukkan Warokoh sebelum yang lain-lain. Sebelum lelaki yang lain tahu, jelas apa? Warokoh yang lebih awal tahu dan beriman sampai tahu siapa yang datang yaitu Namus, yaitu malaikat Jibril yang datang ke malaikat Jibril waktu itu datang ke mana? Datang ke mana? Iya, ke Gua Hira, bukan ke Gua Kelam, bukan pula ke gua yang entah apa itu di situ. Ayo, betul. Kemudian yang kedua,
Man hiya awwalu man amanat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa. Ya, dari kalangan wanita, ya. Ayo, tayyib sama ya. Khadijah. Kemudian yang ketiga, man huwa awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sibyan. Ewa Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, ila aina usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW diisrakan kemana? Kira-kira tadi Ibrahim menjawab kemana, masjid mana? Iya, Masjidil Aqsa, betul. Kemudian yang kelima, aina nazalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indama hajara ilal Madinah. Ya, beliau tinggal di mana? Sebentar, yang belum siapa? Tapi semuanya sudah ya sepertinya ya. Ya bolehlah, nggak apalah. Aywa, Abu Ayyub Al-Ansari. Insya Allah semuanya tahu, mudah insya Allah. Nah, di sini si penulis mengatakan di bawah itu yubayyinul muallimu litulab. Si pengajar hendaknya menerangkan kepada para murid fadlas sabiqina ilal Islam. Keutamaan orang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Tentunya keutamaannya adalah apa? Mereka diridhoi Allah dan dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Baik. Yaitu orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang pertama disebut muhajirin, baru kemudian ansar, barulah yang mengikuti dengan baik. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Ini keutamaan orang yang sabiqina ilal Islam. Baik. Kemudian dikatakan di sini, bukan untuk main-main lah. Khosotan fadla Abi Bakar, secara khususnya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, siapa yang mau mencoba apa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq? Jelas, semua sahabat boleh dikatakan menjaga Nabi. Jelas ini keutamaan, boleh apa? Iya, beliau banyak ilmu, tapi untuk riwayat tidak, karena beliau hanya sebentar saja. Hanya sebentar setelah wafatnya Nabi, beliau hanya 2 tahun. Itu pun sibuk menghadapi orang-orang yang murtad. Jelas ilmu beliau paling banyak, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'idin Al-Khudri. Tapi periwayatannya sedikit. Ya, iya, menemani Nabi ke bukan Hira, tapi apa? Gua satu lagi apa? Apalagi gua satu lagi? Gua yang Nabi hijrah tuh gua mana? Gua mana? Iya, Sur, gua Sur, betul. Sampai selesai hijrah di Madinah dan seterusnya. Ini jelas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus idhuma fil ghar. Yaqulu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua di dalam gua tadi dan tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian pula siapa yang ingat keutamaan Abu Bakar lagi ya? Apa misalkan terkait dengan apa atau ikut apa? Atau sambil mengingat ingat apa? Apa? Mengutamakan. Jelas, beliau mengutamakan Nabi, itu jelas. Dan beliau nomor 1. Umar saja, beliau bersedekah setengah harta. Abu Bakar menghabiskan semua hartanya menolong Nabi. Apalagi kira-kira? Apa? Iya, sebagai khalifah pertama dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Iya, beliau adalah orang yang boleh dikatakan pertama kali membenarkan Nabi dalam Isra Mi'raj beliau. Sementara yang lain banyak yang meragukan dan mendustakan.
Iya, Nabi mengatakan kepada orang-orang, apa itu? Qultum kadzabta wa qala Abu Bakrin shadaqta. Kalian mengatakan engkau dusta, sementara Abu Bakar mengatakan engkau benar. Abu Bakar dikenal sebagai siddiqun. Tatkala orang-orang mengatakan, apakah engkau tidak tahu bagaimana Muhammad mengklaim tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa sebelum subuh kembali lagi. Kata Abu Bakar, apa yang membuat saya heran? Saya percaya dengan yang lebih aneh dari itu, yaitu berita langit datang pada beliau pagi dan petang. Ini menunjukkan kekuatan tasdiknya beliau, sehingga beliau dikatakan as-siddiq. Dan juga beliau dipuji oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat An-Nur itu, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya orang-orang yang memiliki keutamaan dan kekayaan tidak bersumpah untuk tidak memberikan sedekah dan sedekah kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Apakah kalian tidak suka untuk Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Langsung Abu Bakar mengatakan, tentu kami suka untuk Allah mengampuni kami. Maka Abu Bakar memaafkan Mistah bin Usasah itu dan senantiasa kemudian menafkahi dia. Walaupun Mistah pernah berbuat salah kepada Aisyah. Baik. Demikian pula Abu Bakar menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartada minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Tayyib. Ini beberapa dalil tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Dan dalil yang lain banyak ya. Ayo, betul. Sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Zaid, Rasulullah menyebutkan apa itu al-asyarah al-mubasysyirina lahum bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Nomor satunya adalah Abu Bakar. Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Thalhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Kemudian ditanya yang ke-10 siapa? Maka beliau mengatakan, iya. Bukan. Ya, iya, mengatakan apa? Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Tayyib. Ada beberapa dalil yang lain. Keutamaan Abu Bakar tentunya banyak sekali. Kemudian apa yang diminta oleh penulis di sini? Summa yubayyinul murada bil Isra. Kemudian hendaknya si penulis menjelaskan apa yang diinginkan dari Isra. Isra itu apa? Apa itu Isra? Apa? Iya, tapi Isra sendiri apa? Iya, bila, iya di malam hari, yaitu memperjalankan Nabi di malam hari. Kalau berjalan itu saro, tapi ini Isra, Nabi diperjalankan. Baik. Asra memperjalankan, saro itu berjalan di malam hari, dua-duanya di malam hari. Kemudian wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqibal barraq. Yang lain membaca buraq, tak masalah. Barraq sesuai namanya, bahasa fa'al, kembali kepada makna barak, yaitu kilat. Memang gerakannya bagaikan kilat. Baik, jelas Ferrari kalah cepat itu. Iya, tak ada apa-apanya Concorde atau apalah pesawat Columbia, tak ada apa-apanya itu. Baik. Apalagi siput, nah, tak ada apa-apanya siput. Baik, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Dan ini telah kita lewati pembahasan hadisnya. Summa so'ida ilas sama, kemudian naik ke langit. Nah, naik ke langit dinamakan apa? Naik ke langit, iya mi'raj, betul. Asal dari mi'raj dan mif'al itu alatnya. Ini masih merekam. Oh ya, baik. Dohirnya selesai ya, yang diminta oleh si penulis. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya.
Muka surat ke-41 kita lihat di situ Al-Wahdatul Khamisah, juz yang kelima. Awwalu a'malin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Amalan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, akan membahas masalah itu. Baik, tentunya bukan pertama kali yang dilakukan adalah membuat mall Simart apa, tak ada itu. Yang kedua, Sukanul Madinah, menjelaskan tentang para penduduk Madinah. Tentunya Rohingya tak masuk di situ. Kemudian al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Inilah poin-poin yang akan dibahas pada juz yang kelima. Sekarang kita masuk ke muka surat ini ada tempat kosong saya. Muka surat 43. Tayyib, yaitu apa? Di sini ada gambar Masjid Nabawi, Masya Allah besar. Anak punya bukunya, dulu beli di Saudi. Bagaimana ukurannya ketika masih pertama kali dibangun, dibina berdasarkan riwayat-riwayat itu masih sangat kecil. Tapi tak mengapa, tidak disyaratkan masjid itu harus besar entah bagaimana, tidak disyaratkan. Kalau emang niatnya adalah masjid, maka jadi masjid walaupun dipanggil sebagai surau atau di Indonesia bilang apa, langgar kah atau musola, tak masalah. Ewa ya. Ewa. Ingat, oh ya ini ada. Wah. Baik. Kata beliau di sini, ad-darsul awwalu a'malihi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Pelajaran yang pertama, amalan Nabi pertama kali sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum Nabi Muhammad itu tiba di Madinah, ada apa? Bukan itu yang diinginkan. Pertanyaannya bukan itu. Jelas itu betul. Sebelum masuk ke kota Madinah, memang beliau di masjid di kabilah perkampungan Bani Amr bin Auf membangun Masjid Kuba, betul, membina. Sebagaimana telah kita lewati itu. Cuma yang ingin Ana tanyakan bahwasanya sebelum Nabi datang ke Madinah, Madinah namanya apa? Ya. Nama kotanya waktu itu apa? Ya. Ayo, ada Yasrib, ada apalagi Toibah. Nah, ada 3 nama yang terkenal. Setelah beliau masuk ke situ, maka menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Kemudian dipanggil Madinah, itu aja. Kata beliau, awwalu amalihi fil Madinah bina'ul Masjidin Nabawi. Pertama kali yang beliau lakukan di Madinah adalah membina Masjid Nabawi. Disebutkan dalam catatan kaki, kanal masjidu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabniyan ala tin. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjidnya itu dibina dari tanah liat. Wa kana saqfuhu min sa'fin nakhl. Atapnya, bumbungnya itu dari pelepah-pelepah kurma. Jadi masih sangat sederhana. Baik. Jelas waktu itu kedai-kedai hardware belum ada cawangan di sana. Baik, apalagi IKEA belum ada cawangan di sana. Baik. Oh, belum zamannya. Oh ya betul, belum zamannya. Hewa. Baik. Nah, sebagaimana misalkan kita lihat di masa yang dekat saja, masjidnya Imam Al-Wadi'i, masjid yang di Waton, masih terbuat dari tanah liat. Memang masih sangat sederhana. Baru kemudian keraskan setelah pindah pada kali yang kelima itu dipindah menjadi apa, cantik dan sebagainya. Nah, demikian pula Masjid Nabawi kurang lebihnya semula dari tanah liat. Nah, kemudian di masa Utsman mulai diperindah, diperkuat dengan batu-batu agar tidak mudah kehujanan, tidak mudah tembus oleh hujan, tidak mudah runtuh atau semacam itu. Baik. Ini tatkala sudah masuk ke tengah-tengah Madinah. Adapun sebelum masuk ke situ, kita sudah melewati pembahasan masjid yang pertama kali dibina adalah itu tadi, Masjid Kuba di perkampungan Bani Amr bin Auf. Dan di masjid itulah khutbah Jumat pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah beberapa hari, beliau berpindah ke tempat yang disebutkan ini tadi, yaitu di perkampungan Bani Najjar. Beliau mengatakan pada pagi harinya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain itu, Nabi memanggil Bani Najjar.
maka mereka datang dengan membawa senjata, siap melaksanakan perintah. Kemudian Nabi memilih kebun itu sesuai dengan yang Allah Ta'ala wahyukan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni biha itikum. Wahai Bani Najjar, sebutkan kepada saya harga dari kebun kalian ini. Jadi Nabi tidak memberatkan umat, meminta-minta, ini masjidnya masjid terbaik, sedekahlah kalian, jangan kedekut. Nah, bukan seperti itu. Tidak seperti di sebagian tempat di sana. Ada sebagian ustadz mengatakan, wahai orang-orang, jangan jadi macam korun, sedekahlah kamu. Sampai disebut namanya, sampai orangnya malu. Kemudian juga mengancam lewat ibu-ibu yang tak suka sedekah. Ini berarti pengajian terakhir. Tak boleh macam itu, kasihan, menyusahkan umat. Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Padahal ini bukan untuk pribadi. Ini masjid. Masjid kedua terbaik. Itu pun Nabi mengajarkan untuk kita ifah, menjaga kehormatan, bukan malah meminta-minta. Tapi memang karena mereka dibina dengan iman yang kuat, mereka mengatakan apalah mana tulubu sama naha illa minallah. Tidak, kami tidak akan meminta harga dari kebun ini kecuali kepada Allah. Jadi pendakwahnya menjaga kehormatan, sementara umatnya juga sungguh-sungguh ikhlas di dalam menolong ajaran, menolong dakwah tadi. Nah, dengan itu terbentuklah keberkahan yang besar menjadi apa? Masjid Nabawi. Sementara kita disuruh meneladani Nabi, bukan berpandai-pandai dan suka meminta-minta. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mereka mengangkat batu demi batu, mereka mengumandangkan syair rojis, nahnul ladzina baya'u Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan. Kamilah yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup. Jihad betul-betul jihad menolong agama Allah, bukan membuat kerusakan, bukan untuk membunuh kaki tangan kerajaan, bukan. Tapi jihad memang betul-betul apa? Berdakwah dan membela agama Allah, dan jihad dipimpin oleh penguasa yang sah melawan orang kafir dan semacam itu. Dan Nabi juga menyebutkan bait syair, Allahumma la aisha illa aisul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka berikanlah pengampunan untuk ansor dan muhajirah. Jadi mereka saling memberikan semangat di dalam membina masjid tadi, bukan malah melantunkan lagu Melayu atau lagu rock and roll atau apa, bukan. Tapi apa? Mengumandangkan syair-syair kepahlawanan, syair-syair penyemangat, syair-syair untuk membuat orang rindu akhirat. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat berikutnya. Insya Allah ini masing-masing mudah kan ya. Muka surat ke-44. Ad-Darsus Tsani, Sukanul Madinah. Pelajaran yang kedua, para penduduk Madinah. Masya Allah ya, di situ ada gambar perkotaan di Madinah ya ramukallah, dan juga ada kira-kira yang paling kecil sekarang siapa? Siapa yang paling kecil? Ibrahim ke Firdaus? Fatah mengaku paling kecil. Baik, Firdaus nampak gambarnya. Itu pokok apa tuh? Itu pokok apa tuh? Jangan dibagi tahu, biar mencoba dulu. Jangan-jangan cakap bunga raya ke apa. Kita coba dulu, paham tidak bentuk-bentuk ini misalkan. Iya, memang masih keluarga dengan apa? Pokok kelapa, kelapa sawit. Semuanya masih keluarga palmae. Baik. Nah, rata-rata memang apa? Tanamannya adalah tanaman kurma, sebagaimana yang diceritakan oleh para pendeta yang bercerita kepada siapa? Siapa yang ingat ya? Bukan itu. Yaitu para pendeta yang baik sudah mengatakan sebentar lagi, tak boleh bising-bising nanti tak mampu jawab. Sebentar lagi akan datang Nabi yang diutuskan, dia di tempat yang di situ banyak pokok kurma. Ini para pendeta cerita ke siapa? Bukan. Sabar. Bukan, ya? Bukan, ya? Bukan, yaitu apa? Orang yang rajin belajar, pindah dari satu guru ke guru yang lain demi mencari kebenaran. Pasti dibagi tahu. Ya. Salman Al-Farisi. Jadi pendetanya membagi tahu bahwasanya sekarang sudah tiba zamannya. Nabi terakhir yang mana dia akan
tempat dakwahnya adalah di tempat yang banyak pokok kurma. Ini kita lihat, memang gambarnya mayoritas tanamannya adalah tanaman kurma. Tak nampak kita lihat di situ tanaman mangga tak ada tuh ya. Mana mangga arum manis nih? Jauh dari Perlis. Iya, tak apa. Toyib. Kemudian apa yang dikatakan oleh si penulis sekarang? Sukanul Madinah humul Ansor. Orang-orang penduduk Madinah mereka adalah orang-orang Ansor. Wahum al-Ausu wal Khazraj. Yaitu terbagi menjadi dua kabilah besar. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Toyib. Selain dua kabilah besar ini ternyata ada juga masyarakat Yahudi setelah kerajaan Nabi Sulaiman itu dihancurkan, tentunya bukan Nabi Sulaimannya ya. Setelah wafat sekian lama, penduduknya kemudian banyak yang durhaka, akhirnya dihancurkan oleh Bukhtansor, kemudian oleh penguasa-penguasa yang lain, maka banyak orang Yahudi yang pindah. Sebagaimana telah kita lewati cerita itu, dan itu juga Anda baca di dalam kitab Tarikh Makkah, dan juga berikutnya adalah kitab Tarikh Madinah. Orang Yahudi banyak yang pindah sampai ke Yathrib ini, ke Madinah. Siapa yang membantu kita di antara nama kabilah Yahudi apa aja? Bani Quraidah, betul. Kira-kira anak-anak ada yang ingat tak? Selain Bani Quraidah, ada kabilah apa lagi? Iya ya. Bani Nazir, ya. Alal khilaf pakai dha atau dhat tak masalah. Yang ketiga Bani apa? Apa? Memang Bani Israel, tapi kabilahnya apa namanya? Aywa Bani Qainuqa. Aywa Bani Qainuqa. Tiga kabilah ini yang banyak mewarnai orang-orang Yathrib sehingga memberikan tradisi-tradisi yang buruk, memberikan ajaran-ajaran yang buruk. Namun dari mereka pula orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj mengetahui akan ketibaan Nabi terakhir. Makanya mereka bersegera untuk masuk Islam. Tatkala mereka pergi ke mana itu? Pasar-pasar yang di musim haji di Makkah itu. Didakwai Nabi, langsung mereka bersegera masuk Islam, mendahului orang-orang Yahudi. Yahudinya mereka malah memilih untuk tidak ikut Nabi Muhammad karena kedengkian. Inilah sedikit gambaran tentang keadaan penduduk di Madinah. Baik, kelanjutannya masa hadapan insya Allah. Wah, ini setelahnya ada jabat tangan, persaudaraan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.